Kita panggilkan MC kita, Nova Reski Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Pena Takwa. Teman-teman, berhubung ini adalah episode pertama dari podcast Pena Takwa, maka saya akan menjelaskan tentang filosofi dari podcast Pena Takwa. Teman-teman, Pena Takwa itu menggambarkan tentang pena, yaitu alat yang digunakan untuk menulis dan menyampaikan pengetahuan. Ini melambangkan kekuatan edukasi, berbagi informasi, dan inspirasi melalui kata-kata. Dalam konteks ini, Pena Takwa menandakan upaya sekolah untuk menyebarkan ilmu dan aspirasi kepada para pendengarnya. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu belum kepanjangannya dari Pena Takwa? Nah, P-nya itu P, pengetahuan, E-nya edukasi, N-nya narasi, dan A-nya adalah alumni. Jadi, Pena Takwa berarti podcast yang berfokus pada pengetahuan, edukasi, narasi, dan kisah inspiratif daripada alumni SMP Tia Takwa Nargong. Teman-teman, mari kita panggilkan narasumber kita, yaitu kakak dari alumni ke-6, yaitu Kak Bumi Akbar. Assalamualaikum Kak Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nova Reski Saputra, biasanya dipanggil Noval, ada juga yang manggil Reski. Terserah kakak mau manggil apa. Nah, aja kali ya. Boleh. Nah, sebelum kita mulai podcast ini, kakak boleh dong perkenalin diri dulu ke teman-teman yang lainnya. Oke, Bismillah ya. Halo, perkenalkan semua, nama kakak Kak Bumi Akbar ya. Panggilnya Bumi aja gitu karena nama Akbar itu udah banyak gitu. Jadi alhamdulillah kakak itu alumni dari SMP Tia Takwa Narogong, gen yang ke-6 gitu ya, lulus di tahun 2017. Terus alhamdulillah dapat kesempatan buat SMA-nya di SMA Negeri 1 Bekasi, dan sekarang alhamdulillah baru aja selesai sidang gitu ya di Institut Teknologi Bandung gitu ya, yang masuknya tahun 2020, dan alhamdulillah sekarang baru sidang gitu. Aku ambil di jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Itu kalau mungkin teman-teman bisa searching aja gitu ya, mau tahu lebih dalam jurusan itu terkait apa gitu ya. Oke, di sini aku alhamdulillah ya banyak pengalaman yang semoga itu bisa sharing-sharing ke teman-teman semua ya, termasuk dari Kang Noval ini juga ya. Boleh, nggak apa-apa. Kang Noval tuh bukan sebagai penuan gitu, tapi insya Allah biar jadi semangat gitu. Kita sama-sama buat belajar, sama-sama buat sharing gitu ya. Iya Kak. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalian kan udah tahu nih profil singkat dari Kak Bumi. Nah, oleh karena itu, mari saja kita langsung mulai tentang sharing kita bersama Kak Bumi Akbar. Kak Bumi, boleh tanya-tanya dikit gak, Kak? Oh, boleh. Gimana sih Kak first impression setelah beberapa tahun gak menginjakan kaki di SMP Tia Takwa Nargong lagi? Rasanya tuh agak apa ya, malu gitu ya. Soalnya mungkin kesan yang balik, kalau menurut pandangan aku sendiri gitu ya, kesan yang baik sebagai alumni emang alumni yang bisa menjaga silaturahminya gitu ya, yang bisa menjaga semangatnya gitu buat bisa ya terus bisa jaga silaturahmi atau komunikasi gitu ya. Dan aku mungkin agak kurang gitu, baru kesampaian sekarang alhamdulillah secara komunikasi lebih dekatnya gitu ya. Sebelumnya mungkin hanya beberapa orang yang emang deket aja gitu, termasuk dari guru-guru, dan itu juga mungkin secara lebih lewat pakai HP atau ya gitulah ya. Tapi jujur alhamdulillah ngerasa disambut banget gitu ya, buat ngisi di podcast kali ini tuh merasa bersyukur banget, dan semoga ini jadi salah satu wasilah gitu ya buat jadi aku silaturahmi kembali gitu ya, kembali ngenalin lagi ke ada di SMP ini sekalian gitu ya. Alhamdulillah buat jadi ya semoga bisa jadi dapat
manfaat juga gitu ya, sharing-sharing buat teman-teman semua gitu, selain buat Kak Bumi juga gitu ya, yang alhamdulillah bisa bersyukur buat silaturahmi gitu. Jadi gimana Kak? Setelah Kakak udah lama banget nggak datang ke SMP Tatakwa lagi, menurut Kakak ada yang berbeda gak sih? Mulai dari bangunan, ngecatnya atau apa-apa? Secara umum memang jauh berbeda gitu ya. Tadi ngerasa ngelihat bangunan tuh pertamanya dari masjid gitu ya, dari secara kelas gitu ya. Alhamdulillah kelihatannya makin ada, makin apa ya, makin bagus gitu ya, makin estetik kalau bahasa orang sekarang ya. Itu tuh jadi apa ya, makin kayaknya beruntung banget sih yang datang sekarang gitu. Dulu pas kakak ya mungkin kondisinya masih ya biasa-biasa aja gitu. Ya, dan yang paling aku senang gitu ya sebenarnya dari ya orang-orang juga itu ya, buat apa gitu kalau misalkan yang memperbagus fisik, tapi kayak mungkin karena kan tujuan dari kayak SMP kan membentuk karakter kayak orang-orang kita sebagai sebagai siswa gitu ya. Dari sini kayak oh alhamdulillah nih kayak akun IG SMP IT-nya tetap aktif gitu, terus juga YouTube-nya juga alhamdulillah gitu ya, banyak kegiatan, makin banyak, wah makin meriah aja gitu, followernya makin nambah dan sebagainya gitu. Itu ya semoga jadi hal yang menurut aku perubahan ke arah yang lebih baik dan makin bisa apa ya, menambah semangat gitu buat terlibat. Jadi aku sebagai alumni tuh merasa bangga dan bersyukur intinya. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, dulu Kakak pas masih sekolah di sini masih ada guru-guru yang ngajar sampai sekarang atau enggak Kak? Alhamdulillah masih banyak gitu ya. Oh, masih banyak. Dulu kan pas dulu kakak itu mungkin dari sekarang gitu ya, masih ada Bu Atika, Oh, iya. terus juga Bu atau Miss Herma juga, alhamdulillah gitu ya, masih sampai saat ini. Bu Wit, dan mungkin masih banyak juga ya gitu ya. Kalau misalkan pas kakak scrolling IG di Iya. IG-nya itu ya. Mungkin sekarang juga banyak yang baru-baru juga, mungkin ya semoga di lain waktu bisa berkenalan gitu. Nah, Tapi ya kalau misalkan untuk saat ini baru bisa berkenalan dengan, baru bisa reminder lagi guru-guru yang masih ada gitu, alhamdulillah gitu, masih bersyukur gitu, masih bisa ketemu gitu. Oh iya Kak, berhubung kan Kakak masih angkatan ke-6. Nah, angkatan ke-6 kan masih awal-awal sekolah SMP Tatakwa Berdiri itu. Jadi dulu pas masih angkatan Kakak ada ekskul apa aja sih Kak di sini? Dulu pas kakak masih SMP di sini tuh banyak gitu ya, sekolahnya tuh. Yang paling terkenal tuh kan ada pramuka intinya, terus iya. ada paskibranya, itu ada futsal juga. Bahkan kalau dulu kakak sebenarnya kalau ekskul itu ya lebih condong ke itu, ada kayak science club itu, ada Oh, math iya. club gitu ya, karena alhamdulillah sempat ikut kompetisi matematik gitu ya. Terus juga ada marching band juga dan banyak gitu ya. Sekarang tapak suci juga Iya, masih ada tapak kan ya. suci juga Tapak masih suci itu ada. yang insya Allah tuh paling keren lah, maksudnya buat jadi ya melatih diri gitu. Berarti dulu Kakak ikut ekskul Science Club juga ya Kak? Ya benar. Berarti dulu Science Club itu pembinanya siapa Kak? Dulu ada guru namanya Pak Adi gitu ya. Oh Pak Adi, guru matematika ya? Benar. Sekarang mungkin Habis itu Kak Bumi kan awal-awal masuk nih. Habis Iya. itu kan di kelas 7 semester 2 udah mulai ada rekrutmen OSIS. Kak Bumi itu dulu pas di SMP pernah ikut OSIS atau enggak? kalau di SMP ini tuh belum, nggak ikut OSIS sih, karena emang rasa apa ya, padat itu, dan mungkin saat itu dulu aku apa ya, mungkin ada sedikit ngerasa OSIS tuh masih apa gitu sih gitu ya. Jadi dulu tuh OSIS tuh paling tiap siang tuh suka di-spend, dan suka di-spend kayak buat minta canceling dan sebagainya gitu. Kayak aku ngelihatnya kayak kok ini kayak apa ya, ngeluangin waktu banget gitu, kayak ngorbanin waktu buat belajar gitu ya. Aku dulunya seperti itu sih gitu. Jadi saat itu aku
belum tertarik gitu buat jadi Oh, OSIS. berarti dulu kan Kak Bumi belum tertarik ikut OSIS. Iya. Nah, berarti kakak kan menilainya OSIS dulu kan banyak banget nih waktu luang. Jadi waktu kakak yang buat belajar itu jadi banyak yang kebuang ya. Iya, Kak? benar. Oh, tuh. Bang itu berarti dulu Kak Bumi pas masih di SMP masih ingat gak Kak prestasi-prestasi yang pernah kakak capai? Alhamdulillah kalau prestasi itu sih ikut kompetisi matematika gitu, olimpiade itu mungkin sempat nyampe tingkat nasional, cuman alhamdulillah belum belum sampean sih. Terus juga beberapa lomba tahfiz, lomba ya yang berbau Islami gitu ya, yang Oh. Islam itu alhamdulillah gitu ya, karena dulu masih ada hafalan dan dulu hafalan yang bagus gitu, jadi eh, ngerasa alhamdulillah gitu ya saat itu. Terus menurut Kak Bumi setelah 3 tahun ya, 3 tahun di SMP Tatapo itu hal-hal yang paling berkesan buat Kak Bumi itu apa sih Kak? Hal yang paling berkesan itu tentu dari lingkungannya, dari guru-guru yang masya Allah gitu ya, terutama emang yang jadi pembentuk aku sendiri gitu ya, itu dari guru-guru gitu. Masya Allah dari mungkin sekarang itu masih padat juga ya, aku lihat secara sekilas gitu ya, masih ada yang kultum, terus salat duha juga masih dirutinkan gitu ya. Eh, Hal-hal yang mungkin pembiasan-pembiasan itulah yang jadi buat aku lebih sadar, lebih berkesan gitu buat sampai sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah dari amanat-amanat guru yang disampaikan, pembiasan-pembiasaan. Mungkin kalau secara akademik aku ngerasa biasa-biasa aja gitu ya, karena emang kalau yang seingat aku dulu juga secara akademik ya biasa gitu, maksudnya dengan effort yang atau apa ya, aku belajar dikit aja alhamdulillah gitu ya, masih bisa kesampaian buat jadi lebih baik gitu. Dan dari teman-teman di sini tuh apa ya, aku bilangnya, aku dulu pas SMP tuh emang rada agak sedikit ansos gitu, bisa dibilang gitu ya. Emang karena pernah pengalaman dari dulu kan, sebelum di Ataqwa tuh di pesantren itu Ya. pernah ada sedikit pengalaman buruk dan emang sempat sakit juga, jadi pindahlah ke sini gitu. Di sini sempat kayak ngerasa ansos dan butuh banyak pembimbingan dari segi hati tuh biar lebih lebih kuat gitu ya, jadi jangan sampai kayak lemah atau gimana gitu. Jadi maunya tuh teman-teman yang pertama gitu ya, cara ngadap itu intinya cari teman, cari suasana lingkungan yang positif gitu ya, nggak ada yang kayak membuli atau sebenarnya kondisi saat itu tuh kakak ngerasa oh ya harus bisa kuat-kuat juga lah kan. Oh ya, guru di sini support, terus ya lingkungannya juga alhamdulillah memadai gitu ya, dan juga masih bisa kontak-kontakan juga gitu sama orang tua gitu. Jadi karena full day school, jadi emang nggak full di pesantren itu, jadi buat kontak ke orang tua tuh masih alhamdulillah bisa jalan gitu. Itulah yang merasa bahwa masa-masa SMP tuh lumayan apa ya, sangat itu berarti gitu buat jadi aku yang sekarang. Oh, begitu, Kak. Oh iya, Kak. Dari informasi dulu Kakak pas waktu SMP pernah mulai bisnis buat jualan-jualan jajanan Bener, teman-teman gitu ya, Kak? Iya benar. Tuh. Itu inisiasi sebenarnya emang dari orang tua juga ya, yang memang mengharapkan aku oke biar bisa belajar gitu ya, belajar berjualan, belajar belajar berani lebih berani juga gitu ya, jangan sampai takut gitu. Alhamdulillah emang di sini tempat yang izin juga ya, dan oke nih, jangan ada kata kenal buat malu atau dan sebagainya gitu ya. Selama itu memang dibolehkan dan selama itu bisa bermanfaat ya kenapa enggak gitu. Akhirnya di situ banyak belajar, di sana berusaha gitu ya. Apalagi kan tujuannya baik gitu ya, biar orang tua juga lebih senang, lebih kebantu juga gitu ya. Aku juga jadi banyak belajar juga, dan teman-teman di sini oh ya kayak mungkin anekdotnya itu ya apa ya, kayak ya donat itu kan
iya. udah jadi apa ya, branding aku lah, maksudnya kalau pas kemarin sempat kayak alumni apa ya, ketemuan gitu ya, reuni, jualan donat lagi nggak gitu. Donat 2000-an itu, dan memang itu alhamdulillah gitu ya, secara itu tuh ngebantu banget sih. Tuh, tuh teman-teman dengerin Kak Bumi aja yang sewaktu SMP-nya udah belajar buat jualan, bisnis itu masih bisa loh buat menyeimbangkan antara kegiatan penjualannya dengan kegiatan belajar. Masa kita kalah dengan Kak Bumi? Ya, kita tinggal belajar udah enak, kita fasilitas udah disiapin. Masa kita buat belajar, masa dapat ulangan nilainya 60 ke bawah mulu sih? Ayo. Kak Bumi. Nah, oh ya, Kak Bumi itu dulu sewaktu udah mendekati kelas 9 akhir kan udah ada persiapan tuh mau masuk ke SMA mana, udah masuk ke SMA, mau masuk MAN itu. Kak Bumi itu dulu udah nanti dulu kan sih mau masuk sekolah buat lanjutin yang mana? Oke, kalau buat berbicara SMA pas masih SMP itu aku emang sudah pikiran gitu ya buat SMP-nya tuh harus SMP negeri gitu, karena kan kalau dari beberapa yang Bumi dengar saat itu tuh Iya. emang biar bisa kuliahnya gampang gitu, biar kuliahnya gampang dan peluang kuliahnya gede gitu, dan gratis juga gitu kan karena nggak bayar gitu. Iya, dapat beasiswa ya, Kak? Ya karena kan SMA dulu kan gratis itu, masih nggak bayar. Nah di situ SMA. Terus juga nah di situ aku ya adalah mungkin SMA 9 atau SMA 13 yang mungkin dekat gitu ya. Nah terus sebenarnya ada guru di SMP juga nih, ada dulu, kalau sekarang masih ada Bu Wiwi ya. Oh ya, Bu Bu Wiwi. Wiwi, terus juga dulu tuh ada Pak Ari Setio. Beliau yang apa ya? Aku dulu mikirnya gini sih, kan emang cita-citaku biar kuliah juga ya, makanya Ya. SMA negeri gitu. Cuman SMA negeri gimana nih? Aku dari pengalaman SD Islam, terus Ya. SMP Islam itu kan kayak ngerasa aku butuh banget gitu ya, kayak soal kayak agama biar lebih yakin, lebih mantap gitu. Nah, terus ngadepin SMA negeri nih, wah itu gimana tuh? Nah, waktu itu aku sharing gitu ya, dari Pak Ari itu, gini, di SMA 1 tuh apa ya, murid-muridnya tuh soleh-soleha gitu, kayak banyak yang cadar atau itu, dan itu emang bener gitu. Pas nanti mungkin bakal aku lanjut ceritanya juga ya di SMA itu. Disitulah mulai trigger tuh buat masuk SMA 1 gitu ya. Oh iya. Nanti kenapa aku bisa, dan emang alhamdulillah itu kesampaian gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya. Berarti Kak Bumi nih, kan berhubung kita nih banyak yang udah kelas 9, ya udah sisa beberapa bulan lagi kan udah mau ngadepin ujian kelulusan nih. Kak Bumi tuh waktu kelas 9 itu momen-momen mendekati ujian kelulusan tuh gimana Kak? Entah ada bimbel atau les tambahan gitu. Kalau teman kelas 9 tuh apa ya? Persiapan buat belajar ada sih, tentu iya. ada gitu ya. Tapi emang nggak intensif gitu. Jadi belajar mengulang materi aja gitu. Intinya kalau buat lulus itu kan intinya menyesuaikan kita tuh lulus karena apa gitu kan, biar dulu apa iya karena cuma nilai ujian doang gitu kan. Mungkin kalau lulus sebagai siswa SMP ya, kita sebagai siswa SMP yang baik gitu ya, sebagai ya tentu nilainya juga ada nilai minimalnya nih, biar nggak kesannya buruk-buruk amat gitu ya. Tentu juga harus ada usahanya gitu ya. Yang penting kita ketika lulus itu apa sih yang mau kita dapetin, apa yang mau kita raih gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Terus momen-momen pas mau apa ya? Ya tadi mau ujian gitu ya. Momen yang paling ingat sebenarnya itu sih kayak mabit gitu ya. Oh iya, ada mabit. Ada mabit. Masih sekarang masih ada mabit? Masih ada. Oke. Itu momen mabit tuh yang lumayan apa ya? Banyak-banyak muhasabah gitu lah ya istilahnya gitu ya. Banyak-banyak ya lebih ingat lagi gitu ya selama udah 3 tahun di SMP tuh udah ngapain aja, dan
kedepannya tuh mau ngapain gitu, mau kemana gitu. Itu ya alhamdulillah gitu ya. Dari sana eh, mulai fokus lagi gitu ya buat kepikiran mau SMA kemana dan sebagainya gitu. Terus juga hal-hal lain juga ya sebenarnya rasa sedih juga gitu. Dari lingkungan yang serba masya Allah gini gitu ya, biasa sholat duha dan sebagainya, ngerasa nih kalau nanti di SMA gimana ya, atau takut malah jadi futur atau jadi turun gitu atau gimana gitu ya. Ditambah mungkin ada beberapa amanat itu dari guru-guru ya, kayak semacam hafalannya dijaga atau bahkan ditambah bisa gitu kan ya. Itu aku ngerasa agak sedih dan apa ya, terenyuh juga gitu ya pas mau ninggalin SMP gitu. Disitulah jadi ya insya Allah itu jadi momen yang patut untuk ya diingat kembali gitu ya. Iya. Mantap. Berarti Kak Bumi kan waktu itu setelah menghadapi ujian kelulusan. Nah, setelah ujian kelulusan kan ada latihan-latihan buat wisuda itu. Oh ya, dulu di angkatan Kak Bumi udah ada wisuda belum Kak buat yang SMP? Oh udah ada. Oh, udah ada. Oke, wisuda ya. Alhamdulillah dulu kalau acara perpisahan di sini gitu ya, di sini gitu ya. Penampilan tuh emang dipersiapkan betul-betul gitu ya. Ngerasa dulu aku wali kelasnya Bu Yanti gitu ya. Oh, Bu Yanti. Kelas ya. Sekarang masih ada kan? Masih ada masih. Ya. Alhamdulillah beliau kan apalagi guru seni gitu ya. Iya. Itu emang benar-benar itulah ya persiapan buat kayak penampilan itu dipersiapkan matang gitu biar nunjukin bahwa kita ngasih sesuatu yang terbaik gitu ya di akhir perpisahan gitu ya. Terus momen-momen juga ya alhamdulillah sempat perpisahan di Jogja gitu ya. Iya, ada perjalanan ya. Riva gitu ya. Itu sebagai momen yang mungkin apa ya, jadi ya dulu mah emang senang-senang juga ya, tapi sekaligus juga ya semoga itu jadi ya teman-teman di sini buat ya siap-siap berpisah juga gitu ya, rada sedih atau senang juga gitu. Terus Kak Bumi gimana Kak rasanya setelah lulus? Ada masih kangen sama teman-teman yang lain atau gimana Kak? Kalau itu pasti ada Pasti. gitu ya. Cuman kalau Kak Bumi sendiri teman-teman di angkatan tuh ada yang dekat, apa ya? Bumi mendeskripsikan teman seangkatan sendiri itu emang macam-macam sih. Ada yang emang dekat banget gitu ya. Itu emang pengen banget itu bisa silaturahmi, ada silaturahmi dan sering banget gitu ya. Terus ada juga yang emang biasa aja dan mungkin agak apa ya, ngerasa dulu tuh sempat selek gitu ya. Karena ya mungkin gimana ya, mungkin karena aku juga saat itu masih butuh banyak belajar juga bersosialisasi dengan yang lebih baik gitu ya. Itu tuh kayak mungkin saat itu emang lumayan campur aduk gitu ya. Mau ketemu sama ini gak enak tapi pengen ketemu juga gitu ya. Masih kalau sekarang bahasanya ada circle-circle-nya juga gitu ya. Tapi pada dasarnya aku menyayangkan gitu ya, dari teman-teman semua ya, sekarang sadar gitu ya bahwa semua teman-teman di situ sangat apa ya, sangat berjasa gitu ya, dalam ya apa ya, setiap tingkah laku Bumi sampai sekarang gitu ya. Sekarang aku emang nyoba sadar gitu ya, terlebih pas di SMA, terus sekarang pas perkuliahan juga sama. Tentu jangan apa ya, berapa banyak nilai atau apa ya, kayak amanat dari guru-guru gitu kan, jangan sampai dilupain gitu ya. Karena amanat yang paling besar dari guru di SMP aku juga ya, coba buat lebih aktif gitu ya, jangan cuman ngandelin otak doang, jangan cuman ngandelin pinternya doang gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak sosial skillnya atau kayak masih kayak gitu ya, itu kayak kurang banget itu. Dan memang itu aku benar-benar pelajari di SMA gitu, bahkan sampai kuliah gini, yang jadi ya alhamdulillah gitu ya, bisa sampai sekarang gitu. Ya. Ini kamu sebelum kita lanjut saya ini boleh diminum dulu Kak. Makasih banyak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kak, kakak kan setelah lanjut lulus SMP nih, kakak kan udah ada rencana masuk SMA 1. Nah pas awal-awal kakak masuk SMA tuh udah mantap belum sih kak? Itu kayak, wah ini aku mau banget nih masuk SMA 1 atau masih ragu-ragu gitu? Buat pemantapan itu apa ya? Kadang masuk SMA tuh karena jauh ya, SMA satu jauh gitu. Cuman yang paling penting dari aku di sana tuh alhamdulillah support gitu ya. Support baik dari guru-guru di sini, terus juga ingin yang apa ya, yang ngasih pandangan juga, nasihat juga gitu ya. Ya. Terus dari orang tua juga yang alhamdulillah gitu ya, mungkin bekerja jadi ojol gitu ya, jadi supir ojol. Alhamdulillah bersedia gitu, mau gitu buat nganterin gitu ya, sejauh itu gitu. Karena saat itu tuh alhamdulillah jadi disitulah semangatku juga muncul dan yakin gitu ya, mulai yakin dan Bismillah gitu. Semoga kalau misalkan kita niatnya itu baik dan emang apalagi buat nuntut ilmu ya, nuntut Iya. ilmu ya, itu pasti Allah bantu gitu. Apalagi ya jangan menyalahkan kondisi, istilahnya seperti itu gitu. Kalau mau senang mau susah, tapi kalau misalnya kita emang ada niat ke sana, insya Allah bantu gitu. Dan itu masih sampai kerasa sampai sekarang. Oh, oke. Jadi Kak Bumi setelah berbagai macam pertimbangan mau masuk SMA ini, SMA 1 udah yakin. Terus Kak Bumi waktu awal-awal masuk SMA tuh gimana Kak? Nah, gini ya, awal-awal masuk SMA tuh jujur kan apa ya, agak shock gitu ya. Maksudnya melihat dari itu SMA favorit gitu ya, Ya. SMA favorit dan juga wow gitu, kayak dengan mungkin kalau di sini mah alhamdulillah kayak dapat ranking 1 terus ya di sini ya. Pas di SMA tuh shock banget itu menghadapi istilahnya itu jadi realitas yang Bumi hadapi gitu ya. Secara nyatanya gitu ya. Teman-teman tuh ada yang emang udah pinter banget juga, di atas langit masih ada langit gitu. Di sana ada yang banyak yang punya privilege lebih juga gitu di sana ya. Emang itu tuh emang shock dan juga gini ya. Pas masa MPLS tuh ngerasa sendiri aja kayak dari SMP aku kayak sendiri gitu ya. Sementara banyak gitu dari SMP lain yang kayak seborongan gitu ya. SMP 1, SMP negeri yang 3 yang dekat aja gitu ya. Itu seborongan gitu. Sementara aku sendiri, tapi ya aku jalin aja gitu ya. Bismillah aja gitu ya. Toh ternyata alhamdulillah gitu ya. Di MPLS itu kan ada kayak semacam ya pameran buat rekrutmen kayak apa sih namanya, ekskul ya, ekskul. Nah, rekrutmen ekskul itu tuh aku banyak gitu dipilih, banyak pilihannya ya? banyak pilihan dan yang banyak dipilih gitu, mulai dari PMR, itu apa sih, Paskibra, terus juga yang Rohis. Rohisnya itu emang karena ternyata Rohisnya tuh masya Allah gitu ya, emang sesuai gitu ya. Terus juga yang keempat tuh yang koperasi mahasiswa, di situ aku juga ngelanjutin lagi, nyoba usaha lagi. Yang kelima sama itu yang apa ya, yang karya ilmiah remaja yang gitu. Dan itu lumayan tuh ya, 5 ekskul daftar. Sebenarnya banyak lagi juga sama badminton dan beberapa olahraga lagi, tapi ya emang dalam perjalanan gitu sih, banyak seleksi alam gitu lah bahasanya sekarang gitu. Artinya emang ternyata di sana juga pelajaran tuh juga serius gitu ya. Dari pagi jam 7 sampai ya sore gitu. Senin sampai Jumat tuh. Dan itu emang jam ekskul itu ternyata emang sorenya gitu, setelah atau enggak setelah pulang sekolah atau enggak hari Sabtunya gitu. Itu tuh lumayan gimana ya, tapi di setelah apa ya, perasaan buat berbenah diri terkait memperbaiki sosial biar mencoba lebih aktif lagi gitu di kayak sosial itu, lebih bisa berbaur, lebih bisa itu tuh terbangun di sana gitu ya. Itu jadi hal-hal yang apa ya, masya Allah gitu ya, ngebuat aku tuh jadi makin pede. Yang tadinya mungkin kalau ngomong masih rada atau
kurang responsif atau kayak ini kenapa sih? Jadi oh ya harus terbiasa gitu ya, terbiasa berkomunikasi, terbiasa bisa sharing-sharing gitu ya. Gitu. Apalagi dari di sanalah aku ngerasa punya teman dekat yang emang dekat tuh bukan cuman teman dekat yang ngebahas itu entah main atau tugas doang ya, tapi kayak oke gitu, kayak mau ke depan mau gimana gitu, kayak merangkul banget itu, masya Allah gitu ya, solid sampai mau punya harapan masih ini nih mau kuliah kemana, mau kuliah kemana itu, alhamdulillah suportif banget itu di sana gitu ya, karena lihat dari kondisi kan kalau guru SMP nanti coba teman-teman bandingin aja ya. Kalau guru SMP itu pasti masih lebih apa ya? Pasti masih lebih punya didikan yang lebih gitu ya. Kalau guru SMA pasti lebih bebas gitu. Belajar buat lebih bebas, belajar lebih kita udah jadi lebih dewasa gitu lah ya kan. Gitu. Jadi yang diajarkan tuh mungkin materinya aja gitu, secara mungkin sikap itu nggak terlalu diperlihatkan gitu. Dan kadang itulah yang jadi mungkin SMA tuh bakal lumayan sebebas itu gitu ya. Ada yang saking sukanya di kegiatan ini gitu, terus nggak selesai gitu ya. Oh iya. Gitulah. Berarti ngomong-ngomong soal ekskul, berarti Kak Bumi waktu di SMA-nya ikut ekskul apa, Kak? Nah, dari berapa banyak pilihan itu, gini ya, ekskul itu aku yang pertama Rohis itu udah paling solid banget lah, dan alhamdulillah kayak dapat amanah tinggi juga di sana gitu, kedua divisi dan beberapa kali jadi ketua panitia pelaksana di sana. Terus yang kedua PMR gitu ya, dan itu ya karena ekskul aja, tapi itu juga banyak alhamdulillah bisa ikut lomba-lombanya juga sih ya, meskipun memang belum sempat gitu ya, tapi di sana aku banyak belajar gitu kayak masalah kesehatan dan sebagainya. Terus yang ketiga koperasi mahasiswa itu aku di sana banyak juga berjualan lagi, cuman aku kayak agak kurang itu sih ya, ngerasa kok pengen dapat untung tapi malah sukanya kayak buntu, tapi ya namanya juga lika-liku pas di organisasi lah ya, emang kayak gitu. Terus yang keempat sama karya ilmiah remaja gitu, suka sampai ikut ikut olimpiade juga gitu. Oh, berarti Kak Bumi kan dulu di masa SMP-nya kan belum ikut organisasi siswa atau OSIS ya. Kalau di SMA Kak Bumi udah ikut belum, Pak? Nah, di SMA aku pengen daftar gitu ya. Dan itu emang sangat bersemangat gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa ya, emang nggak lolos aja gitu ya. Mungkin nggak lolos seleksi. Ya setelah yang nggak lolos seleksi gitu ya. Dan setelah mungkin karena ngeliat juga ya, kan mulai deket-deket juga gitu ya. Ya mungkin karena ada faktor orang dalam atau karena gimana gitu ya. Karena aku emang sendiri gitu saat itu, basisnya masih nggak banyak teman yang bisa gitu. Jadi ya aku oke aja gitu, maksudnya aku bisa mulai fokus juga nih, ya di ekskul emang udah aku pilih gitu ya, gitu, jadi ketuanya sampai jadi ketua panitia dan segala macam. Dan emang Bumi jujur ya, itu kan emang SMA itu fokusnya itu ke akademik sih, maksudnya emang secara akademik bagus, tapi saat itu ngerasa justru pengennya tuh lebih aktifnya di organisasinya, lebih aktif di ekskulnya gitu ya. Itu ya makanya karena banyak yang lebih pintar, saking banyak yang lebih pintar dari Bumi gitu ya dalam hal pelajaran, daripada jadi biasa-biasa aja mungkin dari pelajaran itu ya oke lah coba aktifnya di organisasinya gitu. Itulah yang jadi alhamdulillah jadi pintu masuk juga ya buat lebih nyimbangin kondisi yang tadinya SMP kayak gitu, jadi SMA-nya jadi ya itulah ya. Tapi Kak Bumi, skill-skill buat organisasi itu penting gak sih Kak buat di masa depan nanti? Penting banget, penting banget. Nanti mungkin pas kuliah tuh bukan cuma soal akademik ya, bahkan meskipun emang tapi karena kan perkuliahan itu biar jadi apa ya, orang yang benar-benar punya kapasitas gitu, maksudnya
secara otak cemerlang gitu ya. Ya. Dia punya pandai paham sesuatu banyak hal, terus juga punya soft skill atau hal-hal yang bisa diperlukan nih kayak komunikasi, terus juga kemampuan memimpin dan segala macamnya gitu. Itu hal yang penting juga gitu. Berarti Kak Bumi kan di masa SMA-nya lebih aktif di organisasi. Tapi kalau buat di masalah akademisnya itu Kak Bumi tetap mengembangkan lagi atau gimana Kak? Oke, buat di akademik strategi Bumi saat itu ya. Ya. Intinya mah ikutin aja gitu ya. Oh. Maksudnya pelajaran alhamdulillah saat itu kan pelajaran tetap diikutin gitu ya, tetap ikut jam pelajaran gitu ya. Ya. Kalau misalnya aktif, ternyata banyak teman-teman yang lebih aktif gitu buat nanya hal gitu ya. Jadi usahakan ya dengerin aja gitu pertanyaan teman-teman itu ditampung kayak dicatat gitu ya. Intinya fokus kalau emang lagi pelajaran fokus gitu ya. Terus lagi mengerjakan ujian ya persiapan juga sih meskipun ya saat itu karena ada fokus di organisasi juga ya. Ya. Merasa pas ujian tuh emang agak kurang gitu. Tapi seenggaknya dari yang Bumi dapetin itu fokusnya itu saat yang menerima materi dan saat di kelas itu fokus gitu. Itu yang pertama. Dan juga ya memang belum banyak dukungan terkait akademik juga sih ya, Iya. karena kondisinya pulang pergi itu lumayan jauh dan lumayan agak capek gitu ya. Jadi ya Bumi hanya bisa seoptimalnya aja gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya. Itu aja sih pokoknya. Iya, menurut Kak Bumi, kita kan di masa-masa SMA tuh kan udah harus nentuin tuh ke depan mau gimana. Soalnya di SMA kan kalau yang main-main ya ujung-ujungnya juga kan begitu. Iya. Nah, tuh menurut Kak Bumi, waktu yang tepat buat nentuin kita mau masuk univ mana atau mau nentuin kemana gitu, kapan sih Kak? Nah, hal itu tentu dipikirkan sebenarnya dari kelas 10 emang karena fokusnya ke organisasi itu ya masih ngerasa main-main juga maksudnya emang ke organisasinya itu Iya. gitu ya. Fokus di sana. Dan itu pas mulai mau naik tingkat 12 tentu ya. Tingkat 12 itu kan udah jadi tahapnya emang itulah ya. Di mana kembali lagi aku kan masuk SMA 1 biar gue dapat kuliahnya tuh gampang gitu. Biar dapat kuliahnya tuh gampang. Jadi kembali lagi lah. Di situ aku deep talk lah ya sama orang tua juga. Ya, meskipun kondisi saat itu ya mungkin ya kondisi orang tua aku yang belum berkesempatan gitu kuliah gitu ya. Mungkin soal-soal terkait perkuliahan juga itu aku lebih banyak dapatkan dari ya teman-teman gitu ya, teman-teman di SMA. Terus juga saat di SMA juga alhamdulillah kan ya macam banyak forum alumni juga gitu ya, forum alumni gitu, cerita-cerita tentang kuliah tuh gimana gitu ya. Itu alhamdulillah dapat kesempatan berharga banget gitu ya dari ikut organisasi pas di SMA itu Iya. gitu. Terus Kak Bumi kalau buat masa persiapan buat ujian kelulusan di SMA itu Kak Bumi udah ngapain aja Kak? Oke, ya. Kalau buat ujian kelulusan di SMA kan kayaknya bakal ngaruh tuh buat dapat beasiswa buat lanjut ke uni gitu. Itu Kakak gimana Kak strateginya pas mau ujian persiapan kelulusan? Oke, bismillah. Jadi kan emang sih ya istilahnya itu ada satu momen dimana aku pengen balas dendam gitu ya. Artinya terlalu banyak fokus ke organisasi dan sebagainya sampai mungkin secara nilai itu tidak kurang bagus ya. Dan aku emang nanti di akhir tuh apa ya, bukan yang eligible, maksudnya bisa masuk SNMPTN atau apa yang kuota jalur undangan itu ya. Ternyata aku nggak kesempatan itu, tapi satu momen itu pas demisioner, pas ada lengser. Nah, pas ada lengser itu ya pas kelas 12 semester ya sekitar bulan November lah ya, mau liburan semester 2 gitu. Iya. Itu tuh wah, udah bentar lagi nih mau kuliah, kayak udah merasa banyak kontribusi di organisasi. Sekarang oke lah karena udah lengser, fokus buat ngedapetin apa yang tujuan awal dari masuk SMA itu gitu. Aku ya belajar, pokoknya belajar gitu ya, hal-hal yang paling mudah adalah mereview materi-materi gitu ya. Terus
mata pelajaran atau yang biasa diujikan buat masuk UTBK itu apa aja sih kan? Kayak dulu kan masih ada yang IPA, Iya, saintek IPA. gitu, IPA yang apa biologi, kimia, fisika itu kan. Itu belajar lah. Meskipun ya aku ngerasa insecure juga saat itu karena teman-teman itu banyak di sekolah mungkin ada yang bimbel gitu ya. Sementara aku enggak gitu. Oh, nggak ikut bimbel. Nggak ikut bimbel karena emang ya kondisi saat itu juga ya ngerasa lagi down gitu ya, orang tua juga saat itu makin ngedown lagi gitu ya. Apalagi pas mau covid itu. Iya. Covid tuh aduh kayak ya itu banget lah, rada cukup berat gitu. Nah, menurut Kak Bumi, hal-hal yang paling membekas buat di masa-masa SMA bagi Kak Bumi itu apa, Kak? Oke. Di SMA itu banyak tadi sih yang tadi ya terkait kayak organisasi, orang-orang yang hidup di organisasi itu, teman-teman itu sangat suportif gitu ya, Ya. terutama buat eh, dan aku ada satu guru gitu ya, wali kelas aku juga gitu ya, emang waktu itu gini sih ya, emang mungkin di antara guru-guru yang secara tipikal karena SMA itu lebih bebas gitu ya, ada satu guru yang emang lumayan strict gitu. Ya. Memang cukup kalau itu ya, beliau emang banyak sekali nasihat gitu ya ke aku, tapi lumayan nampar gitu ya. Artinya oke gitu ya, masuk kamu kan masuk beasiswa, masuk SMA ini alhamdulillah kayak dapat jalur khusus gitu ya. Jadi aku dulu masuk SMA tuh dia masuk bukan jalur tes atau jalur zonasi gitu ya. Jadi ada jalur tahfiz, terus juga Ya. kayak lebih apa ya, tahfiz dan memang kurang mampu gitu ya kondisi saat itu tuh. Dan emang digratisin gitu ya. Mm-mm. Kamu harus banyak bersyukur lagi gitu ya. Maksudnya dan emang saat itu kenapa kok sampai kenapa sampai ibunya ngomong gitu. Alhamdulillah kan aku juga lulusnya tuh apa ya, aku tuh ikut olimpiade juga. Ya. Kalau mungkin dulu pas SMP aku tertarik di matematik, Mm-mm. sekarang pas di SMA tuh aku tertarik ikut di olimpiade geografi. Oke, oke. Geografi. Aku kan dulu jurusan IPA dan ada lintas minat geografi. Jadi ngerasa gimana ya, jenuh banget itu di pelajaran IPA gitu ya. Nah makanya aku ikut olimpiade geografi dan itu wah kayak ngerasa ibaratnya gimana ya. Terkadang kalau orang terlalu jenuh di satu hal jadi pengen apa ya? Iya kan ada istilah mah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu. Aku emang kerasa di sana gitu ya. Alhamdulillah di Olimpiade Geografi itu banyak apa ya ngasih insight juga gitu ya, dapat bisa sempat juga di-spend gitu ya buat ikut pelatihan gitu ya. Alhamdulillah itu emang gratis itu nggak dibiayain gitu ya. Sampai ya pada dasarnya karena saking banyaknya di-spend itu ngelihat aku nilainya jelek nih, turun gitu ya di beberapa pelajaran yang beliau apalagi yang beliau pegang gitu ya. Itu terenyuh banget itu sih ya terkait amanah dari beliau gitu. Tapi emang ngerasa di situ apa ya, kadang ada emang harus ada hal yang apa ya seenggaknya dikorbankan ini. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngambil sesuatu secara maruk gitu ya, semua hal itu bisa kita lakukan gitu ya, kecuali emang ada orang yang emang orang punya privilege lebih atau yang emang orang yang udah dilebihkan sama Allah gitu lah ya. Kalau kan memang gitu sih ya, pas akademiknya oke baik tapi mungkin secara sosial masih kurang gitu. Nah pas di SMA aku coba kebalikannya gitu, kayak akademiknya biasa-biasa aja. Nah dia organisasi aku mulai melaju gitu, lebih baik lagi gitu. Setelah jadi kayak aku ngerasa salah nggak ya atau gimana gitu, kayak tapi emang itulah namanya hidup lah ya. Semoga ini novel ya udah kelas 9 lah ya. Iya, kelas 9. Nah ya intinya apa ya, gimana sih aku ngomongnya bentar. Cari SMA tuh sebenarnya
aku nggak tahu sih ya, karena mungkin SMA sekarang kan lebih banyak zonasi dan sebagainya. Iya. Tapi dimanapun SMA yang Novan atau teman-teman di sini tuju gitu ya, pokoknya itu tadi sih, jangan sampai yang sebelum-sebelumnya dilupa gitu. Iya. Terus teman-teman pasti semoga aja bisa punya tujuan gitu ya. Intinya mulai menentukan tujuan yang lebih panjang lagi itu pas di SMA gitu. Karena merasa aku lebih dewasa itu pas di SMA gitu, jujur gitu ya. Tentunya dengan apa ya, amanat-amanat atau penyampaian pesan yang udah Bumi coba amalkan juga gitu ya, dari guru-guru di SMP, guru-guru di SD juga gitu. Itu sangat membekas gitu. Ya, Kak Bumi, boleh dong diceritain gimana perjalanannya deh kakak lulus SMA, habis itu mau menuju universitas yang mana? Oke. Nah, karena itu tadi dimention gitu, karena aku ngerasa emang butuh bimbingan belajar tambahan gitu ya, Iya. karena nggak mungkin gitu, kayaknya buat apa ya. Nah, ternyata dan kondisi saat itu lagi apa ya, lagi susah-susahnya gitu lah ya, lagi COVID, baru awal COVID dan ya sebagainya gitu. Alhamdulillah ada salah satu beasiswa gitu ya, dari Salman gitu ya. Iya. Kan Salman tuh ya, masjid itu ya. Mm-mm. Di belakang masjid ada kayak semacam lembaga amalnya gitu. Iya. Itu adain beasiswa persiapan ya bimbingan belajar persiapan ujian PTN Ya, gitu. ujian PTN. Itulah. Jadi semangat itu ya. Dan memang itu jadi salah satu langkah yang Allah kasih gitu. Bersyukur banget itu saat itu jadi apa ya, momen buat semakin semangatnya lagi tuh ya, buat berkuliah gitu ya, alhamdulillahnya. Nah, terus buat pemilihan jurusan mungkin ya. Iya. Nah, pokoknya emang pada saatnya itu sesuaikan ya, secara itunya belajar gitu ya, sesuai sama pilihan. Nah, pemilihan jurusan dan pemilihan univ jujur itu kan sebelum adanya beasiswa itu ya, aku masih pemilihan univ itu lebih ke apa ya, yang rasa tidak menyulitkan aja gitu ya. Kadang orang tuh milih univ karena emang ada jurusannya, karena emang terkenalnya gitu ya. Aku juga kesana-sana juga gitu, antara mungkin ya UTB insya Allah bisa lah ya, karena SMA 1 gitu. Iya. Kalau nggak bisa juga paling ada UPI, ada yang kayak UNJ dan sebagainya gitu ya. Artinya seenggaknya itu bisa yang dekat lah. Aku mikirnya gini, emang milih universitasnya yang penting tidak menyulitkan gitu ya, apa yang mungkin kita tuju gitu. Mungkin saat itu amanah dari orang tua juga, jangan yang jauh-jauh kalau bisa gitu ya, biar nggak terlalu mungkin secara ongkos atau apa-apa tuh nggak terlalu memberatkan gitu. Terus juga dari dari cita-cita bisa tersampaikan lah gitu ya, mungkin kayak universitas yang bagus itu, dan juga yang bisa langsung mengantarkan gampang lah dapet pekerjaannya gitu lah saat itu. Dan juga mungkin saat itu juga obrolan dari temen juga gitu ya, temen organisasi yang pasti ada pilihan-pilihannya juga itu, ada yang mau ke UI, ITB, dan itu sangat membantu juga sih. Maksudnya jangan sampai kalau milih universitas itu pilihlah salah satu univ yang memang ada tujuannya. Jangan sampai memilih tanpa ada alasan gitu ya. Buat satu alasan yang buat kita tuh bertahan dan emang pengen banget masuk ke univ, salah satu univ itu, entah mungkin karena teman atau karena keluarga tadi gitu, atau karena diri sendiri juga pilihan. Nah, kalau buat jurusan, aku berpikir gitu ya, mungkin jurusan geografi gitu ya, atau karena pengalaman dari Olimpiade Geografi, dan juga dari Olim Geografi tuh aku ngerasa pengen tahu banyak hal gitu ya. Kan dulu matematik ya paling itu doang, dan pas di SMA tuh ngerasa makin sulit gitu ya. Di geografi ini aku ngerasa pikiran aku makin terbuka, makin
oh ya, makin gitulah ya, secara pengen tahu banyak hal saat itu tuh gitu. Jadi geografi lah. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman ya, pemilihan jurusan itu eh, mungkin aku nggak tahu ya. Coba eh, pilihlah jurusan itu. Mungkin ini cuma saran juga ya. Terkadang orang milih jurusan itu karena emang eh, kerja gitu ya. Tapi emang sebenarnya pas kalau terkait dengan lulusan atau kerja itu memang agak rancu juga itu pas kalau misalnya Iya. masih anak SMA masih buat kepikiran ke sana gitu ya. Iya. Terus yang kedua mungkin karena ada temen juga gitu ya, atau karena eh, mungkin yang aku bilang gitu ya, salah jurusan itu emang wajar aja sih gitu Iya. ya. Salah jurusan itu wajar dan emang pada dasarnya mungkin gitulah ya. Tapi gini sih, pasti ada teman-teman yang ngerasa resah gitu atau ngerasa bingung atau teman-teman pengen eksplor lebih jauh gitu ya. Heeh. Aku suka di matematik, oh pasti ntar jurusan ya sekarang matematik. Oh aku suka ngedit ngedit Iya. apa gitu ya, suka desain, jago desain. Oh mungkin ntar bisa ke jurusan kayak desain seni rupa dan sebagainya gitu ya. Aku seneng jago public speaking, Iya. itu pengen jadi Om Deddy atau gimana gitu ya. Bisa jurusan komunikasi atau jurusan sastra gitu ya. Itu tentu mungkin dari hal-hal sana gitu ya Ya. intinya, atau mungkin juga karena dari orang tua gitu ya, mungkin pengen anaknya jadi dokter gitu ya, jadi jadilah pengen dokter yang ikut jurusan kedokteran gitu. Tapi pada dasarnya emang kita itu punya pilihan gitu, tapi ya kembali ke Allah gitu ya. Ya. Itu semua di tangan Allah gitu, tapi kita emang tetap harus berusaha seperti itu. Jadi setelah beberapa rangkaian perjuangan Kak Bumi dari masa SMA-nya ya, tuh akhirnya Kak Bumi itu di universitasnya masuk universitas mana sih Kak? Habis itu ngambil program studi apa? Oke. Nah, ya karena aku itu kan dari ITB kan ya, maksudnya Iya. dari lembaga masjidnya Salman, Masjid Salman ITB. Jadi emang waktu itu diarahkan untuk ke ITB gitu. Dengan kondisi mungkin apa ya, banyak teman juga yang mau ke ITB kan pasti banyak persaingan juga Iya, ya. saingan Saya agak pesimis gitu ya, tapi karena emang alhamdulillah dapat beasiswanya, maksudnya kayak dapat bimbingan belajar juga, Ya. ya mau nggak mau Bismillah aja gitu, Bismillah, oke sampai bisa gitu ya. Nah cuman kan karena di ITB itu kan jurusannya agak mungkin lebih ke teknik kan ya. Ah, Di situ lebih yang kira-kira mirip tuh apa ya. Nah, mungkin entah yang fakultas FMIPA, sains atau enggak ada yang jurusan kakak sekarang gitu. Dan itu emang mirip lah ya sama mirip geografi gitu ya. Jurusan kakak tuh kayak geodesi dan ada geografi gitu ya. Nah gitulah ya. Terus apa lagi tadi? berarti Kakak habis masuk ITB, Kakak milih masuk buat apa program studinya? Nah, oke, kalau di TB itu sebenarnya pilih fakultas dulu sih. Ya Tapi fakultas. ya nanti baru ada penjurusannya. Mungkin kalau di kampus lain dia langsung jurusan gitu ya. Tapi Ya. oke, gitulah ya. Pemilihan jurusan itu emang tadi sih karena latar belakang tadi gitu ya, latar belakang yang seperti tadi. Dan juga di sana banyak persaingan juga ya. Jujur, eh, aku tipikal orang yang cari aman gitu ya pas itu tuh. Jadi milih yang karena apalagi pilihannya harus ITB gitu. Ya. Coba yang paling persaingan paling dikit lah ya. Ternyata emang itu jurusan aku namanya Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Itu yang ada geografinya, yang ada geologinya gitu-gitu. Nah di sanalah aku coba masuk, dalam lah ya qadarullah alhamdulillah bisa lolos gitu. Oh. Itulah. Ini kalau teman-teman punya effort lebih dan emang lebih ya bisa masuk ke yang lebih diinginkan itu ya. Iya. Iya Kak, kan berhubung tadi kan amanat orang tua Kak Bumi kan sebelum masuk universitas katanya jangan pilih yang jauh-jauh gitu. Nah alhamdulillah kan Kak Buminya masuk ITB. Nah itu gimana Kak? Kakak ada perasaan gimana gitu sama orang tua masuk ITB kan di Bandung? Ya. Kalau dari orang tua sebenarnya
Bandung tuh masih lumayan dekat lah ya, maksudnya Iya. secara dan memang di sana tuh alhamdulillah gitu. Secara sebenarnya ada keluarga juga gitu, cuman emang Oh. agak keluarga jauh juga gitu ya. Di sana gitu. Intinya kalau misalkan kita nggak punya keluarga atau nggak punya teman dalam kondisi awalnya tadi sih, kita Iya. justru harus yang cari teman atau cari keluarga itu sendiri itu. Prinsipnya kayak sama pas SMA gitu, pas kita ikut organisasi, ikut ekskul tuh emang yang ngerekap gitu keluarganya gitu ya. Itu sih yang bikin aku ngerasa lebih hidup dan lebih banyak motivasinya di sana gitu, alhamdulillah. Itu sih. Oh iya, Kak Bumi, aku mau nanya dong, kalau di SMP SMA kan lingkungan belajar paling kayak kelas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tingkatannya. Kalau di universitas itu lingkungan belajar kayak gimana sih, Kak? Oke, di universitas itu kan perjurusan ya. Iya. Nah, jurusan itu artinya emang udah spesifik nih nama jurusannya gitu. Jadi ya kalau misalkan yang geografi full geografi semuanya gitu. Kalau misalnya jurusannya apa ya matematik ya belajar matematik gitu ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu ya. Isinya seperti itulah ya. Nah, untuk mungkin secara itu ya, mungkin aku bakal lebih mention juga terkait dari kondisi perkuliahannya juga ya. Ya. Perkuliahannya emang dosen gitu ya. Intinya kita dituntut untuk mandiri, sangat mandiri gitu ya. Tapi emang dosen cuman kayak ngasih materi aja, terus sama tugas-tugas dan sebagainya. Intinya untuk mencari hal lain tuh emang kita butuh explore gitu ya. Iya. Butuh cari referensi dari buku-buku atau dari internet dan sebagainya gitu ya. Itu sih. Dan salah satu cara biar bertahan di kehidupan kampus itu adalah ikut organisasi juga gitu ya. Kita sebagai satu wadah gitu kan. Kalau di jurusan itu ada namanya himpunan mahasiswa jurusan. Nah, di sanalah kayak mau nggak mau ya apa ya, kita ikut di sana gitu, kita join jadi anggota di sana gitu, biar oke, di sana tuh banyak gitu ya terkait buat keprofesiannya biar bisa tertuju sampai profesinya sesuai, terus juga akademiknya, terus juga hal-hal yang bisa membantu terkait apa ya adkesma tuh kayak buat itunya sih kesejahteraan mahasiswanya lebih bisa sharing-sharing juga gitu lah ya. Nah, selain mungkin nanti kalau misalkan di SMA OSIS ada juga KM atau apa ya BEM. Oh ya, BEM. BEM itu. Di situ cuman kalau Bumi sendiri nggak aktif di sana jujur ya, tapi emang lebih aktifnya di himpunan mahasiswa jurusannya aja gitu sama beberapa unit gitu ya kayak Rohis lagi, terus juga ya unit-unit kegiatan yang sifatnya ngajar gitu. Aku Iya. mulai suka ngajar gitu ya saat itu, kayak itu jadi poin lebih gitu ya. Maksudnya selain dari dunia perkuliahan yang emang mungkin secara kebiasaan itu aja gitu ya, bisa pagi ke kampus, siang udah pulang lagi, mahasiswa kupu-kupu, daripada kayak gitu ya mendingan coba lebih aktif lagi gitu kan ya. Nah, meskipun jujur sih karena 2 tahun pertama itu COVID kan ya, itu full online gitu. Jadi ngerasa gimana ya? Masih kurang juga gitu ya, baik dari segi akademik maupun dari segi organisasinya masih kurang gitu ya. Dan itu baru bisa mulai lebih digandrungi lagi tuh pas tingkat 3. Tingkat 3 di ya kemarin kan habis COVID itu ya. Terus sama tingkat 4 sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan gitu ya. Apalagi kayak dan emang di sanalah buat jadi titik kita itu dianggap sebagai mahasiswa gitu ya. Jangan sampai mahasiswa tuh kalau dulu kan ya suka demo atau sekarang mungkin lebih kayak banyak diplomasi atau lebih banyak kayak kita tuh harus bisa berhubungan baik gitu dengan masyarakat gitu ya. Jangan sampai mahasiswa tuh apatis gitu, karena kan kita tuh jadi apa ya harapan bangsa istilahnya ya, biar jadi orang-orang yang berguna gitu tingkat. Nah, disitulah jadi aku banyak belajar di sana gitu. Jangan sampai nggak aktif nih pas jadi mahasiswa seperti itu. Oh
Oh iya, Kak Bumi, kan kalau kita masih di SMP SMA itu kan setelah kita ada materi kan pasti kita ada ulangan atau ujian. Nah, kalau di universitas itu kan bentuknya kayak skripsi. Nah, skripsi itu sebetulnya apa sih, Kak? Oke. Sebenarnya kalau di semua mata kuliah ya atau pelajaran sebenarnya kan emang sama juga sih materi, terus ada kayak semacam kuis atau ulangan hariannya atau review gitu, sama ada UTS UAS itu emang default. Nah, skripsi itu apa? Skripsi itu adalah salah satu mirip kayak penelitian gitu ya, penelitian akhir. Karena kan kita dituntut mahasiswa yang lebih bisa apa ya, mempertanggungjawabkan lah ilmu yang telah kita dapatkan itu. Dalam artian kita melakukan riset atau penelitian itu. Jadi ada beberapa topik nih kayak kita membuat suatu apa ya, seenggaknya kita mencoba mengaplikasikannya gitu ya, mungkin dari satu referensi, ada jurnal atau bahan tulisan gitu ya, dari buku-buku, untuk kita coba ya telah lebih dalam, atau enggak kita buat sesuatu yang lebih apa ya, yang lebih bermanfaat gitulah ya, yang sesuai dengan ya kita tuh belajar secara sendiri gitu. Iya. Skripsi itu lebih kepada apa sih yang mau kita keluarkan gitu ya, apa sih manfaat, apa yang sih yang mau kita berikan gitu dari apa yang ilmu kita punya gitu. Contohnya kakak gitu, skripsi kakak kan mungkin pembuatan peta gitu, karena geografi kan Iya. pasti ngomongin tentang pembuatan peta dan segala macam gitu ya. Kakak pembuatan peta dan analisa gitu, terkait analisis bencana dan sebagainya gitu. Itu kayak banyak manfaat yang didapatkan gitu, apa manfaat yang diberikan gitu selama proses skripsi tersebut. Jadi yang bisa bermanfaat. Oh gitu. Jadi kalau udah selesai skripsi kan kita pasti nanti di akhirnya sama dosen pengujinya ya, Kak. Ya. Nah, habis selesai skripsian itu kita ngapain aja sih, Kak, masih di universitas? Oke. Aku izin nambahin lagi tadi ya. Emang skripsi itu pada dasarnya emang kita harus banyak bimbingan gitu ya, banyak bimbingan juga. Mungkin nggak kayak yang kuliah tatap muka yang dosen ngasih materi, tapi suruh kita kayak ngelaporin progres nih. Oh, kita udah sampai sini, Bapak Ibu, apakah ada tanggapan atau saran ya? Nanti bakal ya sampai disetujui lah, sampai dapat gambaran, terus kita semacam sidang gitu ya, kayak dipresentasiin semuanya gitu. Nah, disitulah alhamdulillah kita bisa nanyakan lulus sidang, dan itulah skripsi kita udah selesai. Dan itu jadi tahap terakhir sih, yang mana itu benar-benar bisa bermanfaat atau enggak, kita diuji gitu sejauh mana pengetahuan kita tentang apa yang udah kita pelajari. Kan akhirnya kan dapat titel gelar sarjana gitu. Itu lumayan berat sih, bagi tentu ada amanah atau tanggung jawab gitu kan ketika kita dapat gitu ya. Tapi intinya yang paling penting juga kita mau kemana gitu. Bismillah kakak ada rencana gitu ya. Sebenarnya karena kakak dapat awalnya dapat beasiswa gitu ya, dan alhamdulillah sampai 4 tahun itu ada semacam pengabdian dulu setahun gitu ya. Ya di kampus, di yang tempat kakak pemberi kakak beasiswa gitu. Nah, rencana kakak ya masih stay di Bandung, tapi dalam kondisi sudah selesai gitu ya. Sebenarnya ada sempat kepikiran gitu ya buat ikut S2 gitu, mungkin fast track gitu ya, kayak jadi langsung S2 gitu. Cuman dalam hal itu Bumi ngerasa butuh diamalkan lagi sih, maksudnya misalnya mau nyari kerja dulu gitu. Terlebih kalau yang menurut kami dapat itu jurusan kakak tuh teknik kan ya. Iya. Tentu lebih ada impact atau kayak, dan ya kakak insya Allah kedepannya mau jadi kayak dosen gitu ya, semoga gitu ya. Amin. Dosen atau ya peneliti juga. Impactnya tuh lebih kerasa, dosen ngejelasin tuh lebih kerasa enak gitu. Kalau dosen yang udah pengalaman kayak bekerja atau pengalaman pengalaman riset dan sebagainya bekerja gitu, daripada mungkin yang dosen yang fast track yang S1 langsung S2 langsung S3 itu kayak cepet sih. Cuman pas Bumi ngerasa mendengarkan penjelasannya kayak
kurang gimana gitu, kurang terbayang aja gitu. Karena kan yang Bumi rasakan ya, apa yang Bumi dapetin selama kuliah tuh harus bisa bermanfaat gitu, bisa seenggaknya terpakai gitu di pekerjaan gitu ya. Biar di situlah jadi Bumi ngerasa pengen kerja dulu lah coba gitu ya. Masalah mau dapat kemana-kemananya ya alam gitu. Yang penting ada yang bisa jadi wadah gitu buat menghasilkan karya terlebih dahulu gitu. Ya, terus Kak Bumi kan waktu itu kan berbau di universitas kan banyak nih julukan kayak mahasiswa abadi gitu kan, yang lulus masuk susah, lulus susah. Nah, itu Kak Bumi gimana sih tipsnya? Tips biar atur jadwal biar lulusnya itu tepat waktu gitu. Oke, yang pertama itu pasti manajemen diri gitu ya. Manajemen diri itu terbagi, ada yang manajemen waktunya, terus juga dari apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita punya waktu, terus ya manajemen diri kan ada manajemen waktu juga, ada manajemen kayak kondisi kita tuh sejauh mana gitu ya. Iya. Kan ada yang sebenarnya ada 3 diagram gitu ya. Kalau mahasiswa pengen tidur dan belajar, organisasinya terbengkalai. Kalau mahasiswa pengen organisasi, jalan dan juga aktif aktif akademiknya juga bagus gitu, nilai IPK-nya tetap bagus, ya tidurnya dikurangin gitu. Itulah jadi yang kayak waktu emang harus ada dari korban juga, tapi yang paling penting ini sih, maksudnya emang mengatur waktu, nah itu tadi sih sebenarnya izin flashback juga ke terkait SMA ya. SMA itu karena banyak yang aku pilih, tapi pada dasarnya nggak semuanya gitu. Pada dasarnya kita harus mementingkan kualitas atau solidan itu, keterikatan itu daripada kuantitas banyak yang ekskul yang kita dapatkan. Itu sih yang aku sampai sekarang itu mencoba ke sana gitu ya. Jadi dengan mungkin kalau Bumi ngerasa ya emang gak ikut KM ya atau yang apa sih BEM, gak ikut BEM gitu ya. Tapi ya di himpunan jurusan alhamdulillah dapat ya kesempatan amanah gitu, jadi semacam ketua divisi dan sebagainya gitu ya. Terus di Rohis Kesalmanan ITB alhamdulillah gitu ya, di mana itu sampai sekarang gitu ya masih bisa terjalin, dan apa yang Bumi cita-citakan dan soft skill yang ingin Bumi perkuat itu kesampaian gitu di sana gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak membuang-buang waktu istilahnya gitu, dengan waktu hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang mungkin banyak biasnya lah, atau banyak ngeluangin waktunya nggak jelas gitu. Ya, Kak Bumi nanti kan setelah wisuda udah punya planning belum, mau langsung lanjut S2 atau mau kerja dulu? Ya, tadi nyari kerja dulu ya. Kerja dulu, habis itu lanjut S2. Ya, S2 insya Allah nanti sih insya Allah, tapi emang ada niatan gitu buat lanjut S2 gitu. Cuman sekarang memang mau kerja dulu. Sekarang lagi coba cari-cari info juga gitu lah ya. Karena yang baru sidang juga, masih buat beberapa hal persiapan menuju wisuda, insya Allah nanti Oktober bisa wisuda gitu ya. Amin. Ya, Kak Bumi boleh dong kasih pesannya buat teman-teman kita nih angkatan 14, 15, 16. Oke. Pesannya ini ya. Bismillah. Jadi mungkin teman-teman di sini masih SMP ya. Dan perjalanan teman-teman di sini masih panjang gitu ya, masih ada SMA, masih ada perkuliahan yang semoga itu tuh jadi salah satu bentuk pendewasaan diri juga gitu ya. Maksudnya it's okay gitu. Ini kan karena aku menjelaskan karena emang kamu udah tahu gitu, udah pernah pengalaman, dan teman-teman di sini mungkin baru mendengar dan jadi baru tahu nih. Sama dulu pas kakak SMP ya masih mungkin ada saran-saran juga gitu ya, yang mungkin itu tuh baru ngeh itu pas udah SMA atau pas udah kuliah gitu, pas udah semakin dewasa gitu ya. Mungkin agak sedikit ini juga sih nyangkut, ada salah satu meme gitu ya. Mungkin kita pernah nonton kartun yang sebenarnya itu banyak dark jokes-nya itu. Ya mungkin kita pas masih kecil
tahu seru-serunya aja gitu ya, tahu-tahu oh ini seru atau lucu gitu ya. Ternyata pas udah gede tuh baru ngeh artinya tuh ternyata sedalam itu dan seberpengaruh itu, kayak kita ngerasa oh ya kita udah makin dewasa, udah makin mengerti gitu. Eh, dan saya kita udah mulai tahu lebih merunduk gitu ya, maksudnya Ya. udah makin banyak hal yang dialami gitu. Nah, teman-teman di sini masih banyak belajar. Intinya jangan sampai lupakan gitu ya apa yang teman-teman dapatkan di SMP ini, karena tadi juga sih aku juga bisa sampai sekarang karena tidak sengaja tidak melupakan intisari dari amanah-amanah yang udah bapak ibu guru sampaikan gitu, mulai dari SD, SMP, bahkan pas SMA gitu. Itu secara tekstualnya emang agak lupa gitu, tapi secara itu langsung diamalkan gitu, atau enggak itu jadi perantara buat teringat kembali gitu, reminder bahwa aku pernah mengalami hal yang seperti itu gitu. Jangan sampai kita masuk apa ya, jangan sampai kita terus menerus di hal yang sama gitu, jangan sampai kita cuma jalan di tempat, tapi cobalah kita berjalan, tapi jangan sampai lupakan apa yang telah kita dapatkan sebelumnya gitu. Ya. Pokoknya tetap semangat gitu ya, apapun yang mungkin sekarang belum ngena atau belum ngeh nih, Ya. tetap ya, apalagi ya alhamdulillah sekarang mungkin podcast ya, jadi bisa mungkin teman-teman bisa coba di reminder lagi gitu ya. Itu jadi peluang berharga gitu ya. Makasih, konsepnya udah bagus gitu. Insya Allah kalau misalkan teman-teman ngerasa baru keras sekarang ya alhamdulillah gitu, berarti teman-teman masih ingat dan sudah mulai mengamalkan secara gimana ya, secara nggak langsung gitu. Itu ngerasa dampaknya. Kak Bumi, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, boleh gak kasih quotes atau kata-kata motivasi buat kita semua? Tetaplah berusaha gitu ya. Oke gitu. Jalan ke depan itu kita mungkin masih butuh banyak orang-orang yang masih butuh banyak orang-orang yang memberitahu kepada kita gitu. Dan bahkan kita tuh nggak tahu gitu. Ya masih SMP tuh masih ngawang-ngawang gitu ya. Tapi biarlah biarlah kita itu tetap berjalan itu, ikuti apa yang emang udah dituntun gitu ya. Istilahnya kita coba lebih nurut aja gitu ya, dalam artian tapi kita yakin gitu, tentu dengan teman-teman di sini dikembangkan dalam lingkungan yang Islami gitu ya. Iya. Masih suka salat duha, memperbanyak tilawah, tadarus, hafalan Al-Quran, dan juga teman-teman di sini masih ada kultum juga ya. Itu jadikan hal itu sebagai pengingat teman-teman dan kebiasaan baik yang itu jadi apa ya, yang mewadahi pikiran teman-teman gitu. Karena aku tipikal orang yang muscle memory-nya lumayan bagus gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa, itu nggak bakal hilang gitu sampai nanti sampai nanti meninggal gitu ya. Maksudnya itulah, jadi kalau misalkan udah dibiasakan ya, terus senantiasa lakukan kebaikan sekecil apapun, kebaikan apapun yang emang sudah diajarkan itu itu sangat berguna gitu ya. Dan nggak ada kata kita itu bingung gitu. Maksudnya selama ada orang yang bisa mensupport kita, teruslah untuk terus merangkah. Jangan sampai kita terlena itu atau meninggalkan masa lalu yang terus buruk gitu. Kita harus stay positif gitu ya. Yeah. Bahwa masa depan itu yakin, Bismillah, insya Allah cerah gitu. Amin. Oke teman-teman, nah itu dia sedikit sharing-sharing dari Kak Bumi Akbar. Ya, terima kasih Kak Bumi yang udah meluangkan waktunya buat datang ke SMK Tapalah Nakung lagi, buat ngasih wejangan ke kita semua ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode Pena Takwa. Nah, Gong, semudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.